Oke teman-teman, selamat sore. Nah, aku ini lagi di paket A, cuman mau arah pulang. Nah, kita lihat di ini ya, di Desa Bangi itu seperti apa. Desa Bangi itu masih Kecamatan Sanggoledo. Nah, jadi menurut aku, ini kalau menurut aku ya, namanya pandangan kan masih tetap beda-beda ya. Tapi menurut aku Desa Bangi itu masih desa yang tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena menurut aku pribadi itu enggak diperhatikan. Terus kalau melakukan pembangunan juga enggak ini, enggak di apa ya, manajemennya itu enggak ada kayaknya. Kalau ada pun enggak tahu lah kenapa harus seperti itu gitu ya. Karena jalan menurut aku yang dari pembangunan ada, cuman apa ya, kayaknya nggak ada manfaatnya gitu. Jadi di situ tuh ada bikin jalan desa ya, cuman nggak dirawat sama ini, sama apa ya, yang punya kebun ya, pokoknya yang punya kebun arah yang jalan ke situ lah gitu. Jadi jalannya itu dibikin sama nggak dibikin itu sama aja kayaknya. Kalau dibilang becek, hujan malah lebih becek, lebih parah lagi. Jadi menurut aku tuh kalau bisa bikin pembangunan itu yang lebih bermanfaat, bukan memikirkan urusan pribadi. Jadi misalnya kalau mentang-mentang kebunnya ada di dalam itu, terus jalan kebunnya dulu yang diutamain gitu. Nah itu nggak bisa itu. Itu namanya bukan pembangunan, mikirin diri sendiri namanya. Terus kalau bisa namanya pembangunan itu ya bermanfaat untuk semua warga atau masyarakat yang ada di situ, yang tinggal di situ, bukan hanya sebagian aja. Jadi contohnya kayak jalan itu cuman ya, pemilik kebunnya anggap aja lah ada 10 orang. Jadi cuman 10 orang itu aja yang bisa merasainnya, yang lainnya nggak bisa. Kenapa aku bilang gitu? Karena mereka nggak punya lahan di situ. Yang kedua, dibikin jalan sama nggak dibikin jalan itu sama aja. Karena aku ada sempat masuk juga ke situ. Itu bahkan malahan ini ditumbuhin rumput-rumput. Jadi rumputnya itu udah tinggi-tinggi, alit, tepi-tepinya nggak dirawat. Gimana mau dirawat, karena yang punya kebun di dalamnya itu cuma beberapa orang, sedangkan jalannya lumayan panjang. Jadi dari dulu sama sekarang sama aja, tetap alit gitu. Makanya aku bilang masih tertinggal ya. Kalau bisa bikin tuh yang bermanfaat, misalnya bikin kelompoknya apa, bikin kelompok peternakan, caranya gimana, harus ada pengontrolan. Karena dulu itu ada ini katanya, aku juga sempat dengar dari Pak RT, sempat ada bikin kelompok peternakan, cuman tentang sapi ya. Jadi sapinya itu habis dijual. Nah kayak gitu tuh yang apa ya, nggak bisa bikin maju. Pingin maju tapi otaknya ke belakang. Nanti lihat orang lain maju, nah iri. Itu nggak bisa kayak gitu ya.
Nah ini kita udah masuk ke Desa Bange ya. Tadi itu yang di belakang aku yang ada jagung. Nah itu batasnya Kecamatan 17 sama Kecamatan Sangoledo. Nah kalau ini udah masuk Desa Bange, ini mulai dari rumah pertama nih. Aduh jalannya. Nah ini tuh gimana juga coba mau maju, ini jalannya hancur. Kalau bisa yang duduk di sebagai pejabat atau di pemerintahan atau di desa, coba ngajuin jalannya, jangan sibuk yang lain dulu. Yang kayak gini kan semua orang bisa ngerasain dari ujung ke ujung, bahkan dari dalam mah aja bisa merasain. Wah Desa Bange udah maju nih. Nah gitu. Aduh. Tapi ini memang ini sih, aku udah berapa tahun ya, ada 4 atau 5 tahun kali tinggal di sini. Ini jalannya seperti ini. Tuh, kalau bisa sih akses dulu ya, akses jalan, terus bikin kelompok. Karena di desa ini ya, menurut aku ya, belum ada ikonnya. Misalnya mungkin kalian pernah berpikir lah pasti ya, kalau pergi ke desa-desa atau ke kampung-kampung atau ke ya daerah lain yang kalian pergi kan, misalnya di Pontianak, wah ada bambu runcingnya, wah ada tempat wisatanya, wah gitu. Jadi kalau di sini paling enggak, wah di sini ada ini, ada kelompok petani kambing, petani ayam, gitu. Kalau pertanian di sini ada sih pertanian, cuman menurut aku ndak jalan. Ada pembagian, mungkin ada bikin kelompok, cuman hanya ngambil pupuknya doang, bahkan ada yang nggak diambil pupuknya. Ini nyata ya. Aduh, sakit jalannya tuh. Ini yang punya mobil sawit nih, yang ini yang nimbun jalan. Kenapa mereka? Ya harus mereka, karena mereka yang merusak jalannya. Karena kalau beban mobil pribadi nggak mungkin juga ya, atau motor nggak mungkin bisa rusak parah kayak gini. Oke, ini jalannya. Nah ini nih udah mulai nih, udah mulai ramai penduduknya. Karena di sini memang ini ya, memang udah warga Bange semua, Desa Bange. Tuh, tapi sayang sih jalannya ini, akses yang sangat luar biasa nih. Tapi semoga karena sekarang udah ganti bupati, kalau dari bawah nggak bisa memperhatikan, mungkin dari atas tolong dibantu nih. Diperiksa juga yang di bawahnya ini benar-benar kerja atau enggak, setiap hari masuk kantor atau enggak gitu.
Ini parah sih jalannya, aduh. Nah, ini rumah teman aku. Oh, ini udah dikasih ini juga, udah dikasih sartu. Tahu diri juga mereka. Jangan cuman mau pakai jalan, ngehancurin jalan tapi nggak mau dibaikin. Tuh, lihat jalan tuh, jalannya tuh danau semua. Nah, kan ini yang aku maksud nih. Ini akses untuk memperlancar mungkin belum bisa. Kalau jalan-jalan kayak gini otomatis perekonomian hancur ya teman-teman, rusak. Ya, ambil kanan karena ini, karena apa, udah terlanjur. Kalau di sini mayoritas orang Dayak semua ya teman-teman. Kalau orang Melayunya bisa dihitung pakai jari. Berapa orang ya orang Melayu ya? Satu orang kalau nggak salah ya. Kalau orang Jawanya ada tiga kakak. Kalau Melayunya satu kakak. Kalau aku orang Dayak. Oh, nih. Ini dulu nih parah nih tuh, lubangnya nih, hancurnya. Ini karena udah dicangkul nih, bagus. Oke teman-teman, kita singgah ke rumah temanku dulu sebentar. Soalnya ada yang mau aku tanyain. Aku mau cari ini, mau cari pisang. Nah, masih mending jalan kayak gini, enak. Cuman kalau hujan susah sih. Ini sekarang lagi musim hujan teman-teman di sini. Ini sore tumben enggak hujan. Jadi asik nih kalau buat jalan-jalan. Waduh, tanda-tanda nih orangnya. Oke, kita sampai di rumahnya. Ada abang kah? Abang ada kah? Mana? Nos.